Mantra khusus apa sih yang dikatakan oleh Agus Buntung ini? Ternyata dia mengucapkan kata-kata yang masalah apa sok tahu kau gitu. Saya pingin menyadarkan Mbak gitu kan dengan kalimat-kalimat saya ngapain apa ini memberikan nasihat sama aku. Sana kau mandi sana. Ini nggak dikasih tangan aja korbannya nambah jadi 15 orang ataupun 15 cewek, Gus Agus. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas Agus lagi. Ini Agus yang lihai dalam memanipulasi korbannya. Kemarin kita bahas Agus yang ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan. Dan sekarang teman-teman, kabar terbaru, Agus melakukan adegan rekonstruksi atas kasus yang dilakukannya. Sudah menjadi tersangka dan menjalani adegan tersebut. Dan dikutip dari suara.com, ini ada 3 lokasi berbeda dengan total 49 reka adegan. Buset, memang tadinya ada 28 adegan yang tertuang di BAP teman-teman. Tapi itu berkembang kenapa menjadi 49 ketika di lapangan. Nah, ini kata Kombes Pol Syarif ya teman-teman. Agus ini berarti berbahaya ya teman-teman. Bisa memperdaya korbannya dengan kata-kata, memotivasi, merayu dan sebagainya. Itu dia. Ketika menjalani pemeriksaan, sorotan mata Agus ini menjadi perhatian teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja videonya. Nah, ini dia ekspresinya teman-teman. Wih, ekspresinya men seperti mempunyai mata saringan teman-teman. Nah, ini ketika lagi menjelaskan teman-teman nih. yang nyuruh nomor 6 itu ya. Kan udah dikasih tahu langsung saya ngobrol. Ayo masuk abiskan itu ya. Oke, ayo masuk. Ya Pak, ada obrolan sebentar, ada obrolan ya. Menyuruh masuk ke nomor 6. Ini ada hal yang jadi sorotan juga teman-teman ketika Agus menjalani rekonstruksi ya. Ada seseorang yang meneriaki Agus itu bajingan teman-teman. Dan ketika Agus mendengar kata tersebut, itu langsung menatap dengan tatapan yang sangat tajam. Nah, tatapan matanya sangat wow. Kalian ada yang sama nggak? Kasihan sama bapak ibunya Agus, pasti nggak nyangka anaknya seperti itu. Ini dia. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah lihat videonya Bapak Agus yang nangis karena anaknya jadi tersangka kasus seperti itu dan bilang bahwasanya kalau misalnya Agus ini salah ataupun tidak, jangan dihujat guys katanya. Begitu juga dengan ibunya Agus yang sempat membela dan memperlihatkan bahwasanya Agus ini masih dibantu dalam hal apapun. Tapi memang kalau dipikir-pikir sebenarnya kasihan juga. Cuman tindakan Agus ini juga nggak bisa dibenarkan karena ilmu-ilmu manipulasi seperti itu kalau digunakan terus-menerus bisa merugikan banyak orang guys. Dan beberapa waktu lalu ada juga nih kesaksian atau klarifikasi dari seorang wanita yang katanya pernah menjumpai Agus yang saat itu katanya sempat minta tolong bukain celana karena kepipis dan setelah dibantu dia minta tolong lagi untuk nelpon ibunya. Kemudian muncul dugaan apakah jangan-jangan ibunya juga bersekongkol. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin ya ibunya bersekongkol hal-hal seperti itu. Cuman kalau misalnya naluri seorang ibu membela anak itu pasti normal. Tapi ya kembali lagi apakah jangan-jangan ya ibunya Agus ini juga ikut termanipulasi nih oleh kata-kata Agus. Jadi taunya dari orang tua ya si Agus ini baik-baik aja. Tapi gimana menurut kalian? Kalian ada yang sama nggak? Nah, itu dia, karena seperti yang disebutkan abang tadi, ya perbuatan Agus tidak bisa dibenarkan. Itu perbuatan yang sangat ya keji teman-teman. Apalagi kemampuannya itu yang bisa dibilang berbahaya ya, bisa mempengaruhi orang-orang gitu. Akhirnya setelah 15 ronde dilaluin sama Agus, akhirnya Agus harus KO di ronde terakhir, di ronde ke-15. Harus gue akuin sih Gus, lo 15 cewek Agus bisa lo taklukin kayak gitu. Wih, salut sih Gus, gue Agus. Tatapannya biasa aja dong, jangan kayak gitu dong. Kan udah melakukan 15 cewek. Tapi di match terakhir kayaknya harus kayak Gus. Kita sebagai kaum normal Gus, pokoknya salut sama lo Gus. Nih Gus, pantun buat lo. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Perkara perkaos 13 cewek, cuman Agus yang sabi. Anjay, mudah.
Itu memang 15 itu dihubungkan dengan korbannya ya, yang mencapai 15. Wow, itu bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman, 15 orang. Agus, kamu punya mantra apa, Gus? Oh ya, di video sebelumnya saya mengatakan Agus itu bisa makan sendiri ya. Sempat Agus berbicara memberikan statement bahwa makan aja masih dibantu istilahnya sama ibunya. Tapi kenyataannya Agus bisa melakukan banyak hal teman-teman. Kalau nggak percaya ini dia videonya. Mau makan. Cukup. Nah, ini buktinya ya teman-teman. Kemudian yang main drum, ya bermain musik seperti ini. Nah, berarti Agus itu banyak bakatnya, banyak skillnya. Dan ketika memanfaatkan hal tersebut kepada hal yang positif, itu bisa menjadi hal yang luar biasa seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Tapi sayangnya, Agus melakukan hal yang tidak seharusnya teman-teman. Coba kita lihat bagaimana ini perspektif psikologis ya menurut ini. Mantra Agus Buntung dalam Psikiater. Memperdaya Wanita. Baru-baru ini lagi viral di berita tentang Agus Buntung yang tidak memiliki lengan tapi bisa melecehkan 15 wanita. Dan katanya ada mantra khusus. Namun ternyata setelah saya membaca di berita, mantra khusus apa sih yang dikatakan oleh Agus Buntung ini? Ternyata dia mengucapkan kata-kata yang menginspirasi perempuan, yang menguatkan perempuan, yang mensupport dan mendukung perempuan, sehingga akhirnya perempuan ini merasa dipahami, dimengerti, dan akhirnya mudah percaya kepada laki-laki. Nah, biasanya memang orang yang mudah melecehkan perempuan, biasanya mereka memiliki pola, mereka dapat menekan titik emosi. Kita kalau mau supaya lawan bicara itu bisa mendengarkan, maka kita harus menyentuh titik emosionalnya dia. Ketika otak yang berperan di dalam emosi itu bekerja, maka seseorang itu kadang bisa tidak lagi memiliki logika. Karena otak untuk emosi itu lebih primitif daripada otak yang untuk kognitif, untuk berpikir. Ketika seseorang ditekan di pusat emosinya, maka dia kadang menjadi terbawa oleh perasaan dan tidak lagi menggunakan logika, sehingga mudah untuk mempercayai laki-laki. Di sini menjadi peringatan keras untuk para wanita untuk tidak boleh hanya sekedar mengandalkan perasaan, tapi juga harus berani menggunakan logika dan mengandalkan logika berpikir. Nah, ini langsung ya teman-teman dari Dr. Aime ya, langsung dari psikiaternya menjelaskan tentang bagaimana Agus memperdaya korbannya. Jadi tadi dibilang menekan titik emosionalnya sehingga korban terbawa ya dalam artian perasaannya dan tidak lagi menggunakan logika berpikir karena titik emosionalnya sudah tersentuh. Ternyata itu mantra yang digunakan oleh Agus, mantra khusus ya teman-teman. Agus ketika pintar dalam hal tersebut berarti ketika terjun di dunia marketing, wah bisa jago ini ya teman-teman. Tangannya pun tiba-tiba datang gitu ke kamar bunda gitu. Siapa kau? Bunda bilang gitu kan. Ini katanya kayaknya mbak kena masalah apa? Hutangku banyak, kau lunasin dulu. Masalah apa? Sok tahu kau gitu. Saya pingin menyadarkan mbak gitu kan dengan kalimat-kalimat saya. Ngapain apa ini memberikan nasihat sama aku? Sana kau mandi sana. Masya Allah, orang ini nggak dikasih tangan aja korbannya nambah jadi 15 orang ataupun 15 cewek. Agus. Tangan ini memang tidak bisa meremas, tapi aku punya sesuatu yang bisa bikin kamu lemas. Aku lemah. Baru lihat rekonstruksi nggak diborgol, jangan-jangan tersangkanya anak pejabat. Sekarang tahu kan kenapa tangannya ditarik leasing?
Dulu ketika gue pertama kali denger nih kasus, gak mungkin orang gak ada tangan gini bisa memperkaos cewek. Ternyata setelah diusut 15 cewek. Orang ini ya gak dikasih tangan, malah nyarinya selangkangan. Terus gue tuh mikir, kalau dia masuk penjara, yang nyebokin dia, yang bersihin dia bekas kencing dan lain-lain sebagainya itu siapa? Sedangkan selama ini itu adalah nyokapnya. Dan ya Allah, Agus, gue bingung mau komen apa, Gus. Gue nggak tahu tipu daya dia bisa ngedapetin 15 orang, lu bayangin. Yang begini aja bisa korbannya 15 orang. Lah kita yang normal aja belum tentu bisa kayak gitu. Dan tentu saja di awal-awal banyak yang gak percaya ya, masa penyandang disabilitas itu melakukan hal tersebut. Tetapi setelah diusut, dikumpulkan bukti-bukti, baru ya, oh ternyata seperti itu. Oh ternyata menggunakan manipulasi psikologis. Oh ternyata dia pintar, Agus ya, terutama dalam merangkai kata-kata. Dan tentu saja sangat menyayangkan sikap Agus ini, apalagi sudah ditetapkan menjadi tersangka, teman-teman. Nah, inilah informasi mengenai Agus Buntung ya, teman-teman, yang sudah menjalani rekonstruksi atau reka adegan di 3 titik sampai mencapai 49 adegan, yang memang di BAP itu lebih sedikit dari itu ya adegannya, tapi karena di lapangan itu berkembang menjadi 49 adegan. Oke teman-teman, gimana komentarnya tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sama-sama, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it, catch you later.